Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya sedang ada di Bojonegoro Kota. Kebetulan saya lagi kedatangan tamu dari Nganjuk, yaitu beliau Bapak Menteri Imam Suroso, Menteri TDAI, yang saat ini akan saya ajak bincang-bincang masalah tanaman yang saat ini terjadi curah hujan yang sangat tinggi dan tiba-tiba tanaman kena layu fusarium, moler atau alternaria pori. Maka kali ini kita akan membahas dengan beliau. Sebelum kita masuk ke permasalahan, bisa diperkenalkan diri monggo Pak Menteri. Halo guys, para penggemar channelnya Master Gusman dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Imam Suroso yang katanya selalu disebut Pak Menteri di CTA itu. Kami atau saya sebenarnya hanya petani pelajaran atau petani seperti layaknya panjenengan sedoyo Anda semua di rumah. Saya hanya suka menanam bawang merah. Mungkin seperti itu. Rumah saya Nganjuk. Saya di Nganjuk bagian tengah. Di situ mungkin teman-teman CTAI atau teman-teman di manapun berada ingin datang, silahkan di Nganjuk bagian tengah. Nanti tanya-tanya Master Gusman di mana rumah saya dan di mana lokasi tanaman saya. Monggo silahkan. Oke, ini tanaman kisaran 25 HST. Terjadinya hujan 3 hari berturut-turut, langsung tanaman tiba-tiba moler. Itu disebabkan oleh apa? Untuk menurut Pak Menteri itu disebabkan oleh apa, dan nanti kita akan cari solusinya bareng-bareng. Oke, kalau menurut saya karena para petani masih terfokus oleh musim kemarin, musim kemarau. Oke. Penggunaan pupuk yang di musim kemarau masih terbawa di musim penghujan. Terus petani tidak cepat adaptasi bahwa di musim penghujan itu datang nitrat atau N yang sangat tinggi. Jumlah pupuk yang dimasukkan dalam arealnya seperti kemarau kemarin. Sebenarnya di musim penghujan ini untuk petani BM diuntungkan sekali dengan adanya pupuk dari Tuhan tersebut. Sebaiknya pupuk tersebut dikurangi mungkin sampai 50 atau 60%. Nitratnya dikurangi ya, ya. Mungkin jumlah kesemuanya bisa dikurangi kalau tanaman ini masih di 25 SD. Yang penting pertumbuhannya bagus dulu, tanaman kaku. Karena apa? Di musim penghujan ini pH tiba-tiba drop, yang mulanya pH di angka 7 atau di angka 6,5, jadi drop karena hujan tiap hari, dan pupuk yang diberikan kemarin mendukung dropnya pH tersebut, mungkin jadi 5 atau 4 atau 3, kadang-kadang bisa sampai 3, karena airnya yang ngendok atau airnya yang terlalu ngekos di situ terlalu lama. Tanah terlalu lembab ya Pak Menteri ya. Menurut Pak Menteri bisa karena tanah itu drop, makanya tanaman tiba-tiba moler, minu, atau bahasa petaninya itu alternaria pori atau trotol, yang sering kita sebut trotol. Itu jelas karena over nitrat. Selain over nitrat, karena media tanam kita terlalu lembab. Jadi untuk solusinya, solusi pertama menurut saya, sebelum kita obati, kita tetap obati, tapi kita stabilkan dulu pH-nya. Kita angkat pH-nya supaya pH itu bisa di netral. Setelah pH di netral, kita genjot pakai fungisida yang sifatnya hangat-hangat. Kalau saya pribadi lebih merekomendasikan fungisida yang berbentuk powder atau berbentuk tepung. Dan untuk menaikkan pH-nya, kalau sudah ada tanamannya, kita bisa memakai CaCO3. Tujuannya biar pH cepat terangkat. Untuk Pak Menteri sendiri, gimana solusinya menurut Pak Menteri? Kalau saya, pengalaman saya di BM yang molet atau yang tadi trotol atau apa tadi,
saya tetap menggunakan fungisida yang berwarna kuning atau coklat tua, dan saya hindari fungisida yang berwarna putih karena rata-rata di pasaran fungisida yang berwarna putih itu ada zincnya, mungkin sebutan saya tidak mau nyebut merek ya. Yang putih rata-rata banyak zincnya. Kita cari yang kuning yang hangat seperti Master Gusman tadi. Kalau mungkin tidak punya duit, penonton tidak punya duit, atau para pemirsa YouTuber tidak punya duit, ambillah abu dapur di rumah, atau kalau di rumah tidak ada yang punya tetangga, dimasukkanlah ke sela-sela tanaman BM itu. Kalau mau capek-capek sih itu akan meningkatkan pH. Jadi untuk pemupukannya dikurangi, kita masukkan, karena di dalam abu dapur atau arang tersebut ada silika yang bisa memperkuat tanaman agar tidak loyo, biar tanaman bisa terlapisi seperti Pak Menteri ya. Menurut Pak Menteri dikasih abu sekam ya di sela-sela tanaman itu. Tahu abu dapur ditaruh di sela-sela tanamannya untuk menjaga supaya pH bisa naik dan tanaman bisa terlapisi, masuk akal. Dan untuk yang kedua tadi, saya menyarankan fungisida yang berbentuk powder, dan ditambahi oleh beliau Pak Menteri, beliau menyarankan lebih condong ke yang warna kuning dan warna kecoklatan. Ya. Hindari yang sebut berwarna putih, karena rata-rata fungisida yang warna putih itu ada ZPT-nya. Tujuannya apa? Kenapa enggak boleh pakai fungisida yang ada CBT-nya? Jika kita pakai CBT, tanaman itu akan selalu tumbuh, dan disitulah jamur mengintai. Seperti itu Pak Menteri ya. Jadi musim hujan, intinya penjelasan Pak Menteri tadi, musim hujan itu tanaman jangan terlalu subur. Ya, jangan terlalu subur. Yang penting sehat dulu. Sehat dulu. Kalau sehat itu kan enak makannya. Seperti tubuh kita, kalau sehat makan pasti enak. Tapi kalau kita nggak sehat, mungkin terlalu figur, terlalu gemuk, pasti akar akan kebingungan. Apalagi di musim hujan porositasnya berkurang. Ini yang tidak diperhatikan. Oke, terlalu vigor. Tanaman yang terlalu vigor di musim hujan itu rawan terserang jamur. Kata Pak Menteri, kalau tanaman itu cukup sehat saja, kalau sehat itu makannya enak. Karena di depan kita ini sudah ada hidangan makanan, kita lanjut makan. Oke, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Pak Menteri Imam Suroso, Menteri CTAI, beserta temannya Pak Menteri tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.